Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Detektif Market. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai bagaimana caranya melakukan copy trade ke wallet di Solana. Jadi kalau kalian punya wallet yang ingin kalian copy tradingannya, kalau kalian punya ada wallet yang kalian tahu itu jago, terus kalian ingin copy, nah berikut caranya untuk mengcopy wallet tersebut di Trojan Bot. Di sini saya udah siapin sebuah wallet fresh yang ada 3,5 Sol buat saya coba untuk cari uang melalui copy trading. Kalau kalian cek wallet ini belum ada posisinya belum ada gitu ya. Jadi ini baru saya bikin, terus saya transfer dana dari wallet utama ke wallet ini. Jadi sekarang untuk melakukan copy trade kita akan masuk ke step yang pertama dulu. Jadi step yang pertama itu adalah mencari wallet address. Jadi kita cari dulu wallet yang mau kita copy, setelah itu baru kita masukkan di Trojan Bot. Jadi kita akan masuk ke step satunya dulu. Untuk cari wallet di sini kalian bisa dari berbagai sumber, tapi di sini saya akan contohkan untuk versi yang gmgn.ai. Jadi di sini di GMGN ini karena dia lengkap, bisa lihat win rate dan distribusi profitnya seperti apa. Jadi saya pakai gmgn.ai. Jadi kalian bisa langsung pergi ke bagian copy trade. Oke, di sini kalian sudah lihat ada beberapa wallet gitu ya yang bisa kalian lihat PNL-nya dalam sehari, 7 hari, PNL 30 harinya dan ada win rate-nya. Di sini saya akan jelaskan sedikit aja, teman-teman, karena fokus utamanya adalah tutorial copy trade-nya. Jadi untuk mencari wallet-nya, saya akan bahas singkat saja. Di bagian copy trade, kalian bisa lihat di sini ada all, ada Pump SM. Nah, Pump SM ini artinya wallet-wallet yang tradingnya di Pump Fund dan mereka profitable. Selanjutnya ada Smart Money. Nah, Smart Money ini biasanya wallet-wallet para smart money yang profitnya itu gede-gede dan cenderung mereka biasanya itu jarang trade, tapi profitnya dalam bentuk USD biasanya sangat besar. Nah, mereka biasanya jarang juga trade di pump fund. Biasanya smart money ini dia trade ketika dia sudah bonding, ya, sudah masuk di DEX. Selanjutnya juga ada Fresh Wallet, tapi saya tidak sarankan untuk di-copy bagian Fresh Wallet ini. Selanjutnya ada KOL gitu ya, atau influencer biasanya, Key Opinion Leader atau VC atau venture capital. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada centang birunya. Jadi beberapa influencer di X atau di Twitter itu biasanya mengkonekkan akunnya dengan gmgn.ai. Jadi kalian bisa cek di sini kalau ada influencer yang kalian suka, cara tradingnya kalian suka, kalian bisa follow, ya kalian bisa cek address-nya di sini. Yang terakhir ada address sniper, teman-teman. Nah, address sniper ini biasanya mereka trade ketika token-token baru launching ya. Jadi ketika ada yang rilis sebuah meme coin di pump fund, mereka biasanya sudah langsung masuk. Nah, ini kita sebutnya address sniper. Biasanya mereka sangat-sangat early untuk masuk di sebuah project. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe sniper, ya kalian bisa cari wallet di bagian ini. Untuk mencari wallet ini memang tidak ada cara yang 100% benar, teman-teman. Jadi semua orang punya preferensinya masing-masing. Saya juga punya preferensi sendiri. Jadi ini yang saya bahas adalah versi yang menurut saya sesuai dengan style trading saya. Jadi ini bukan artinya teman-teman harus ikutin untuk copy wallet ini. Teman-teman bisa riset sendiri, do your own research teman-teman untuk cari wallet yang mau kalian copy. Nah, di sini biasanya saya cenderung filternya itu pilihnya di Pump SM ya. Jadi dia biar trading di Pump Fund. Nah, ketika seperti ini adalah wallet-wallet yang biasanya cuan gede dari Pump Fund. Kalian bisa cek, di sini ada yang cuannya itu eh, belasan ribu dolar, bahkan sampai puluhan ribu dolar. Nah, cuman biasanya saya tidak akan fokus ke PNL-nya gitu ya. Saya akan biasanya fokus ke persenannya, karena di sini nanti kita akan bahas bahwa ternyata kalau saldo mereka besar gitu ya dan wallet kita terlalu kecil, saldonya itu biasanya tidak ke-copy. Jadi saya akan menghindari hal-hal yang seperti itu gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke style yang sesuai dengan saya gitu. Jadi wallet-wallet di sini ataupun sebuah wallet yang saya putuskan untuk copy untuk sebagai contoh di video ini bukan ajakan buat kalian semua mengcopy wallet tersebut. Kalian tetap harus do your research.
kalian juga selalu pertimbangkan wallet tersebut apakah sesuai dengan style kalian. Kalau kalian memang sukanya sniper, cari 2-5% atau jarang hold, ya silakan copy address sniper. Kalau kalian suka hold lama gitu ya, tradingnya jarang, cari di smart wallet gitu ya biasanya, smart money wallet gitu ya. Kalau kalian memang sukanya di pump fund gitu ya, cari return yang gila-gilaan, ya kalian juga bisa pakai yang di pump SM. Biasanya saya suka pakai yang di pump SM, teman-teman. Saya akan cari di sini. Nah, biasanya kalau kita cek-cek di sini, biasanya saya tidak akan fokus ke berapa ribu dolar profitnya, teman-teman, tapi lebih kepada gimana distribusi profitnya. Misalkan kita akan langsung contohkan pakai address yang paling atas ini, 4DDRF NNH, langsung klik aja. Oke, jadi kalau teman-teman pakai GMGN, kelihatan win rate-nya, teman-teman ya. Jadi ini PNL-nya 7 hari, dan ini adalah PNL-nya 30 hari. Kalian tinggal klik-klik di atas ini. Nah, misalnya kalian lihat juga, di sini win rate-nya 86,8%. Nah, kita cek distribusinya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, distribusinya yang cut loss lebih dari 50% itu ada 4 kali di bulan ini. Yang 0 sampai minus 50% itu ada 28 kali. Jadi kalau total loss-nya itu sekitar 32 trade. Selanjutnya yang profitnya 0 sampai 200 itu ada 171, yang 200 sampai 500 itu 2, dan yang di atas 500 itu ada 1, teman-teman ya. Nah, kalau kalian cek lagi di bagian bawahnya, nah sini ada recent PNL, gitu, ada ini terbaru mereka gitu ya. Ada yang masih di hold, ada yang masih sudah di sell, teman-teman, sudah di realize profitnya gitu kan. Nah, kalian bisa cek di sini seberapa aktif juga walletnya gitu kan. Nah, jadi kalau kalian cek lagi di bagian profit di atas ini, nah di sini kalian bisa lihat gitu ya. Transaksinya 30 hari itu ada 10.000 kali itu transaksi buy dan 1.171 kali transaksi sell gitu ya. Mereka berarti wallet ini biasanya, buy 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 atau dia sering sell sekalian, sell parsial gitu ya, karena transaksinya sampai 10.000 kali dalam 1 bulan ini. Nah, di sini PNL-nya, teman-teman, itu PNL-nya $446.000. Nah, tapi kalau kita lihat secara percentage dari balance wallet ini, itu profitnya 6,32% gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman lihat juga detail-detailnya, berapa sol yang masih wallet ini punya gitu kan, terus yang realize-nya berapa, yang unrealized profit-nya juga berapa. Artinya yang realize, yang sudah di-sell, profit-nya sudah diamankan gitu ya. Jadi dia sudah lepas barangnya, dia udah dapat profit-nya, yang unrealized nih dia biasanya masih hold. Nah, kalau kita cek di sini yang unrealized, kita bisa filter. Nah, ini yang minus-minus, teman-teman ya. Dia lagi minus di koin OWP, Mela gitu ya. Kalau kita balikan ya, ini yang masih di-hold sama dia gitu ya. Di sini ada Baldo, ada BAL gitu. Jadi kalian bisa utak-atik di sini, teman-teman. Kalian bisa research lebih dalam lagi gitu ya, apakah ini wallet insider atau memang dia trader gitu kan. Nah, itu bisa kalian cek. Nah, ini sebagai perbandingan satu kali lagi, teman-teman. Kalau kita cari wallet, kita masuknya ke smart money gitu ya, biasanya teman-teman akan lihat perbedaan yang signifikan. Transaksi mereka biasanya itu tidak terlalu banyak, teman-teman ya. Transaksi mereka itu karena jarang-jarang, tapi ya biasanya juga win rate-nya, tidak sampai besar banget gitu ya. Ini kita langsung kasih contoh aja, misalkan saya akan pakai address yang 3ZME3 ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, PNL-nya 21,3%. Nah, sedangkan yang tadi 6,3%. Nah, tapi win rate-nya kalau teman-teman cek itu 45,6%. Oke, misalkan ini saya nemu wallet seperti ini gitu ya. Dia cukup sering hold gitu ya. Holding-nya ada cukup banyak. Teman-teman bisa cek di sini win rate-nya 85%. Terus ini distribusinya, ini profit-nya gitu kan 130%, PNL-nya 30 hari. Nah, misalkan sekarang saya pingin tracking atau copy wallet ini. Caranya gimana? Pertama, teman-teman di bawahnya gitu ya, di bawah address panjangnya ada DFMXRE gitu ya. Nah, itu di sebelahnya itu ada tombol untuk copy. Nah, teman-teman silakan klik. Nah, ketika ada centang seperti itu artinya address-nya sudah tercopy. Sekarang kita bawa address ini untuk ke Trojan. Oke, sekarang kita masuk ke step 2-nya. Jadi
tutorial setup copy thread di Trojan. Jadi di step 2 ini, kalau kalian udah dapat address yang pengen kalian copy gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian copy thread. Kalian tinggal klik bagian copy thread. Setelah itu kalian tinggal klik new atau tambahkan address baru gitu ya. Jadi kalian tinggal klik new. Nah, di sini kalian di bagian tag ini kalian bisa kasih nama, terus di bagian target walletnya kalian copy atau paste address yang tadi udah kalian copy gitu ya. Jadi saya akan paste dulu di target wallet ini, saya akan klik. Nah, kalian silakan masukkan address-nya. Ini address-nya sudah saya copy tadi. Saya tinggal kirim. Nah, setelah itu teman-teman scroll lagi ke atas. Nah, di tag ini saya kasih aja nama misalkan Smart Money 1 gitu ya. Smart Money 1. Nah, di sini oke, setelah itu kalian bisa lihat lagi sekarang. Kalian bisa atur dari paling atas ya. Dari kita udah set tag-nya, kita udah set target wallet-nya. Sekarang di sini ada buy percentage. Di sini misalkan kalau dia beli sebuah meme coin dengan 1 Solana, kalau kalian set 100% berarti dia akan mengikuti wallet aslinya. Misalkan dia beli 1 Solana, ya dia akan wallet kalian juga akan otomatis beli 1 Solana. Nah, tapi biasanya karena wallet-wallet smart money ini besar-besar, teman-teman, jadi biasanya kalian bisa pakai percentage-nya ini kalian ubah gitu ya, atau misalkan kalian cuma mau copy setengahnya. Jadi ketika dia beli 10 Solana, kalian cuma beli 5 Solana. Atau bahkan kalau misalkan kalian settingnya 5%, dia beli 10 Solana, kalian akan copy cuma 0,5 Solana gitu. Jadi ini kalian bisa atur, kalian cek juga biasanya mereka transaksi itu berapa Solana, kalian bisa ganti percentage-nya. Atau kalian juga bisa klik di sini, nah kalian ganti dengan Sol. Jadi kalau misal balance kalian itu kecil, secara persentase dia susah untuk di-copy gitu kan, jadi kalian bisa pakai, eee, balance-nya untuk copy-nya itu tetap. Misalkan setiap wallet ini transaksi, kalian akan beli sebanyak 0,1 Sol saja. Jadi misalkan ketik 0,1 Sol. Oke, jadi ketika address dari Smart Money 1 ini melakukan transaksi membeli sebuah meme coin, saya pasti memfollow-nya dengan hanya beli 0,1 Sol saja. Jadi bukan berupa persentase. Jadi setiap dia beli, saya akan beli 0,1 Sol. Setiap dia beli, saya akan beli 0,1 Sol. Karena kadang-kadang kalau pakai persentase ketika dia masuknya cukup besar, kadang wallet yang kita siapkan hanya dengan bulan 5 sampai 10 Solana itu bisa nggak ke-copy teman-teman ya, karena belinya sudah terlalu besar. Jadi biasanya kalian setup di sini buy amount-nya bisa pakai Solana atau kalian bisa pakai persentase 1%, 2%, 5% itu silahkan. Di bagian kanannya ada copy sell gitu ya, tulisannya yes. Jadi di sini maksudnya adalah ketika Smart Money 1 ini menjual tokennya atau melakukan sell, kalian juga ikut men-sell tokennya. Atau misalkan, ini contoh lain lagi, ternyata kalian ini tipe holder gitu ya. Jadi kalian cuma pingin copy buy-nya saja. Jadi setiap ada address ini buy, ya kalian ikut beli, tapi ketika address tersebut jual, kalian nggak mau ikut jual karena kalian pingin hold lebih lama lagi semua token yang dibeli sama wallet itu. Nah, itu kalian tinggal matiin aja copy sell-nya jadi no. Yang selanjutnya ini kita hidupin lagi, copy sell-nya jadi yes. Karena saya pingin untuk copy juga kalau memang wallet ini sudah sell koin tersebut, saya juga pingin copy. Selanjutnya untuk buy dan sell gas fee-nya, ini biasanya saya tetepin aja teman-teman ya, karena ini memang default-nya seperti ini. Jadi kalian bisa biarkan saja seperti ini. Nah, untuk slippage-nya, kalau kalian copy yang di Pump Fund ini 15-20%. Tapi biasanya kalau dia tradingnya itu masih sudah masuk bonding di Raydium, nah itu kalian bisa set di 10-5% aja untuk slippage-nya. Tapi biasanya 15% ini default teman-teman, biar kalian transaksinya juga pasti tercopy gitu ya, karena pasti ada delay beberapa millisecond kalau wallet tersebut buy sebelum kalian buy di koin tersebut gitu ya. Jadi saya biarkan aja ini slippage-nya juga. Nah, di sini kalau teman-teman sudah men-setup semuanya gitu ya, yang paling simpel seperti ini, kalau kalian sudah selesai gitu ya, kalian udah pastikan lagi buy-nya cocok,
dan sudah sesuai tag-nya, biar kalian ingat juga namanya siapa. Nah, kalau sudah, kalian ada tombol add di bawah, tanda tambah, dan tinggal klik aja, maka Smart Money 1 ini sudah otomatis akan tercopy ketika dia melakukan trade. Oke, jadi setelah kita setup tadi, setelah kalian klik add, itu udah otomatis kalian akan ikut setiap ada buy atau sell dari wallet ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ketika kalian ingin selesai gitu ya, atau mau mempause karena mungkin balance-nya habis atau ternyata kalian udah cukup cuan dari sana. Nah, itu gimana caranya kita untuk selesai atau mempause-nya gitu ya. Di step 3 kita akan bahas tutorial cara berhenti atau pause copy trade di Trojan Bot ini. Jadi caranya cukup mudah. Kalau memang kalian pingin pause, artinya kalian tidak ingin hapus address-nya gitu ya, suatu saat pingin kalian aktifkan lagi, tinggal kalian klik pause all aja di bagian bawah sampai dia berwarna orange. Ketika dia berwarna orange, artinya wallet ini sudah di-pause untuk kopinya. Jadi dijeda, jadi teman-teman tidak akan ikut lagi ketika wallet ini melakukan pembelian. Terus untuk nyalainnya, kalian tinggal resume aja sampai dia berwarna hijau. Kalau nanti kalian mau hapus address-nya, kalian bisa klik Smart Money satunya. Setelah itu kalian tinggal klik delete yang ada di sebelah kata aktif gitu ya. Oke, jadi ketika sudah seperti ini teman-teman, sudah selesai untuk setup copy trade-nya, tinggal sekarang menunggu address-nya untuk transaksi saja gitu ya. Jadi tinggal kalian tunggu address ini untuk transaksi, ketika dia transaksi tinggal kalian cek apakah sudah tercopy atau belum. Cara ceknya juga kalian bisa pantau di GMGN. Di bagian recent PNL, kalau memang dia trade, terus kalian cek di Trojan ini ternyata dia belum trade, nah itu kalian bisa ubah-ubah juga ya gitu. Biasanya kalau memang gagal tercopy itu biasanya ada notifikasi seperti slippage-nya kurang gitu ya, atau balance-nya terlalu besar. Nanti kalian bisa temuin di sana contohnya gitu ya, cuma kan ini wallet-nya fresh, jadi saya belum bisa lihat, kasih lihat ke kalian ketika gagal kopi itu seperti apa gitu ya. Jadi tapi kalian bisa baca alasannya nanti ketika ada transaksi yang terkopi, ketika dia berwarna merah, ada alasannya biasanya apakah itu slippage-nya yang exceed gitu ya, terlalu slippage kalian terlalu kecil atau memang balance trade mereka yang terlalu besar sehingga kalau kalian copy pakai persentase dia tidak berhasil tercopy. Oke teman-teman, jadi itu aja teman-teman untuk materi kali ini, tutorial copy trade di Trojan Bot ya. Dan pastikan yang penting satu lagi teman-teman, dia trade-nya di jaringan Solana gitu ya, karena Trojan ini ada di Solana. Kalau kalian copy address Ethereum ke sini ya pasti tidak akan ada hasilnya teman-teman ya. Itu juga poin yang harus kalian perhatikan dan sekali lagi pastikan kalian melakukan riset terlebih dahulu. Apapun yang kalian copy semuanya itu adalah risiko kalian sendiri. Jadi kalau kalian memang pingin copy address tersebut gitu ya, pastikan kalian siap juga untuk menerima kerugian dari address tersebut gitu. Jadi itu aja teman-teman video kali ini, semoga membantu untuk kalian dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe.